Ketemu lagi dengan aku Devi Yulia yang pastinya di channel YouTube Grid Auto News. Nah, kali ini aku lagi berada di workshopnya Classic One Interior. Nah, kali ini aku mau gerebek bengkel nih. Jadi mau lihat-lihat gimana sih proses pengerjaan di workshop Classic One Interior ini. Nah, penasaran kan? Langsung aja yuk kita lihat-lihat ke dalam. Ayo. Tunggu dulu. Ini kan channel YouTube Grid Auto News ya? Lo kakak siapa? Loh, nggak kenal sama aku siapa? Tapi kayaknya sering lihat di TV kayaknya deh. Nah, terkenal kan? Oh iya. Halo Sobat Grid Auto, bersama saya sudah ada Kak Devi Yulia nih. Beliau selaku brand ambassador dari Classic One Interior Specialist nih. Halo Kak Devi, gimana? Halo, Sehat kabarnya? sehat Edit. Siap-siap. Gimana kabarnya? Gak baik. Kakak nih lagi sibuk apa aja di sekarang nih? Kebetulan di sini kan lagi banyak mobil ya yang dimodifikasi. Aku biasa di sini selain brand ambassador, aku juga jadi host untuk mengisi konten di channel YouTube-nya Classic 1 Interior. Nah, di luar ini juga aku ada sebagai model iklan sama sinetron juga sih. Cuma sekarang karena lagi rame nih di sini, jadi aku fokus di sini dulu. Oke, kalau gitu Kak, ajak aku keliling-keliling dong. Aku penasaran nih mau lihat apa aja sih isinya di sini. Boleh. Ayo, kita lihat-lihat ke dalam Yuk. yuk. Nah, ini workshopnya Classic One Interior nih, Fedit. Kebetulan di sini lagi ramai banget semuanya dimodifikasi interiornya. Nah, jadi sebelum kita lihat nih hasil-hasil modifikasinya, kita lihat dulu tempat produksinya yuk di belakang. Oh, ada tempat produksinya Kak ya? Oke, sih. Oke, nah di sini tempat pola nih. Jadi sebelum kita melakukan proses penjahitan, di sini kita ada proses pola. Nah, di sini proses pola. Setelah selesai dipola akan dilakukan proses penjahitan yang ada di sana tuh. Berarti semua pengerjaan diproduksi di sini Kak ya? Produksi di sini. Semuanya produksi di sini. Mulai dari apa aja nih? Jok, Dari jok, door trim, setir, konsol box, karpet dasar, plafon, oke. semuanya diproduksi di sini. Sama yang yang custom full interior juga semuanya produksi di sini. Nah Kak, aku penasaran nih ada yang udah diproses belum sih Kak mobilnya? Ada di Ada. depan, kita lihat yuk. Oke. Oke, nah di sini ini proses ini nih aplikasi di joknya yang udah jadi, ini yang udah selesai dijahit, sekarang di aplikasiin di joknya. Karena kan untuk joknya ini bahan bawaannya itu kita lepas, kita telanjangin lah gitu Yeah. kan. Nah, terus dipasang bahan kulit yang diproses di Classic One Interior. Oke. Yang udah dipasang di mobil ada juga? Ada, kita kebetulan lagi ada yang proses pemasangan. Yuk, lihat. Nah Kak, ini ada Mercy Tiger nih. Nah, ini Mercy Tiger ini punya artis Indonesia nih, Oh, gitu. Om Ivan Fadila. Ivan Fadila. Ivan Itu Fadila. kayaknya papanya Farel Bramasta ya? Betul banget. Nah, ini prosesnya udah 100% sih. Oke. Jadi tinggal kita antar aja ke rumahnya Om Ivan. Karena di Classic One Interior ini kan kita menyediakan pelayanan kemudahan delivery order atau home service. Jadi nggak perlu datang ke sini. Bisa tim Classic One datang ke rumah, nanti kita ambil, kita modifikasi, abis itu kita anterin lagi kalau udah selesai. Ini kelihatannya full modifikasi kayak ya? Ini full modifikasi interior. Nah, di sini untuk warnanya, oke kita buka. Nah, biar kelihatan jelas. Oke, di sini untuk bahan joknya ini pakai bahan microfiber. Microfiber ya? Microfiber. Nah, Berarti ini warna apa aja nih yang dimodifikasi apa aja? Oh, ini dipakai? full. Mulai Full ya? dari jok, door trim, konsol box, setir, plafon, restorasi dashboard sampai karpet dasar. Oh. Gitu, ini semuanya. Karena ini waktu pertama kali mobil ini datang ke sini itu bentuknya hancur banget karena emang ini kan mobil jadul kan, tahun 70-an lah. Jadi datang ke sini itu udah pada hancur-hancur, apalagi dashboardnya makanya kita restorasi karena itu bentuknya udah hancur banget. Oke. Gitu. Nah, sekarang disulap lah jadi kayak gini. Nah ini bahannya pakai apa aja nih Kak? Untuk jok sama door trim, konsol box ini pakai bahan microfiber. Kalau untuk plafon, plafonnya juga sama microfiber. Kalau karpet dasarnya ini pakai sintetis premium. Tapi warnanya ini kita samain, jadinya full warnanya ini marun. Nah, kebetulan warna marun ini lagi tren banget nih di modifikasi interior. Oh, warna ini lagi tren Kak ya? Benar, jadi warna marun ini tuh, jadi yang lagi tren tuh warna marun sama warna beige atau warna krem kan. Jadi warna-warna kayak gini tuh kalem, tapi kelihatannya tuh mewah, elegan, berkelas. Nah, jadi ya udah kita
Sebenarnya sih dari Om Ivannya tuh nyerahin ke tim Classic One, terserah nih mau dibikin warna apa, terserah modelnya seperti apa, pokoknya diserahin. Yang penting hasilnya bagus. Yeah. Nah kita bikin kayak gini pokoknya. Ini kalau di semua ini habis berapa nih Kak? Kalau untuk modifikasi full interior kayak gini tuh kurang lebih 25 juta. 25 juta ya? Kalau dirincin lagi, jok berapa nih? Jok. Oke, kalau dari jok, kalau gini kita hitungnya sih udah full ya. Udah full ya? Udah full. Tapi kalau ada yang misalkan ada yang pengen modifikasi joknya aja gitu Oh, misalkan. bisa, kita ada pakai standar juga. Misal kalau untuk mobil-mobil kita ada untuk yang 2 baris, 3 baris, kita tuh harga beda-beda. Nah, kalau untuk yang full gini, kita kan material yang kita pakai kan banyak kan. Jadi ya untuk kita hitung total keseluruhannya aja. Tapi kalau misalkan ada yang mau 2 baris aja gitu berapa tuh Kak? Kalau untuk 2 baris, kita tergantung material yang materialnya? digunakan. Emang bahannya apa aja sih Kak? Kalau di sini kita pakai sintetis premium, microfiber, sampai kulit asli. Gitu. Kalau yang sintetis itu untuk 2 barisnya mulai dari 3,5 juta. Oke. Kalau untuk 4 barisnya 4,5 juta. Kalau yang sintetis premium 2 baris itu 4,5 juta, yang 3 barisnya 5,5 juta. Nah, untuk yang microfiber kalau 2 barisnya tuh 6 juta, yang 3 barisnya 7 juta. Kalau kulit asli itu 2 barisnya 12 juta, yang 3 barisnya 15 juta. Tapi kulit asli juga kan dia ada tergantung brandnya ya. Kulit asli juga ada yang kualitasnya tuh juga yang ada yang lebih mahal juga, lebih mahal juga ada gitu kan. Berarti dari mulai dari kulit sintetis premium, microfiber sampai kulit asli ya. Gitu. Nah, kalau kulit asli yang nomor 1 itu ada namanya Wolfsdorf. Nah, itu bisa sampai 30 jutaan kalau modifikasi untuk jok. Nah, tadi bahan-bahan tadi tuh kayaknya ada yang satu kurang familiar gitu, namanya microfiber gitu kayak. Nah, ya benar. Nah, ini itu bedanya apaan sih Kak? Oke, untuk kebetulan ini kan joknya pakai microfiber kan. Nah, di sini bisa Fedit pegang nih. Ini tuh bahannya tuh bener-bener halus. Jadi dia kalau kena AC tuh dingin. Nah, jadi bahan microfiber ini bisa dibilang bahan terbaik ya, salah satu bahan terbaik yang kualitasnya itu 99% seperti kulit asli. Jadi dari tekstur sampai kualitasnya tuh sama kayak kulit asli. Oh, 99%? Iya. 1%-nya kemana? 1%-nya itu yang ngebedain cuman dari aromanya. aromanya. Jadi kalau microfiber ini nggak ada aroma kulit. Biasanya kalau kulit itu kan ada aroma khas kan. Oke. Nah, ini yang ngebedain tuh dari aromanya aja. Selebihnya tuh sama. Untuk kekuatannya, kualitasnya sama. Kuat banget tuh? Kuat banget. Mau ada contohnya nggak Kak? Ada, boleh. Sebentar ya dicari dulu. Oke. Nih. Oke, di sini nih. Nih, contoh bahan microfiber. Dia tuh bener-bener kuat banget. Coba deh, Fedit coba sobek. Wah iya, keras ya? Keras ya. Oke. Oke, nih kita coba pakai digunting sedikit ya. Biasanya kan kalau bahan digunting terus dirobek tuh lebih gampang ya kan. Nah, coba nih. Ini membuktikan kalau bahan microfiber ini bener-bener kuat. Ini udah digunting ya? Kalau bahan biasa langsung sobek ya? Langsung sobek. Wah, udah sekuat lagi nih teman-teman. Nah, wah iya, kuat banget. Jadi untuk kualitas dan teksturnya ini kan seperti kulit asli, cuman daya tahannya ya? Daya tahannya sama kayak kulit asli, sama cuman juga? Ini adalah alternatif pengganti kulit asli. Jadi buat yang kepengen modif jok mobilnya, kualitasnya, kemewahannya seperti kulit asli tapi budgetnya minim, nah bahan microfiber ini solusinya. Karena bahan microfiber ini yang pastinya harganya lebih terjangkau daripada kulit asli gitu. Berarti kalau modal 25 juta bisa sampai kayak gini internetnya? Nah, betul banget. Jadi udah semewah inilah, kelihatannya udah mewah banget kan gitu. Tapi ini jatuhnya custom standar kayak? Custom standar. Kita juga ada yang full interior VIP class gitu. Custom tuh, jadi dimodif segala macam gitu? Dimodif sedemikian rupa, jadi nggak kayak mobil. Bisa dibilang udah kayak private jet, kayak bisa juga rumah jadi berjalan nih. Rumah berjalan, jadi kayak kamar hotel, kayak gitu. Oke, selain mobil ini ada mobil lain kan nih Kak yang lagi di restorasi? Atau yang lagi di proses pengerjaan? Proses di depan ada, yang udah hampir selesai juga ada. Kita lihat. Oke, kita taruh. Sekarang kita ke bagian depan. Nah, Kak Devi, sekarang kita mau ke mobil yang mana nih? Ini ada mobil VWK Ravel. Oke. Nah, mobil VWK Ravel ini dimodifikasi full interiornya. Jadi yang punya mobilnya ini kan dia hobi traveling ya dan punya anak-anak nih. Jadi kepengen anak-anaknya ini pas lagi jalan-jalan tuh nggak bete, nggak bosan di dalam. Jadinya dibikin konsepnya tuh kayak kamar, kayak ruang keluarga. Nah, kita lihat nih sini. Oh, kayak ada tempat tidurnya gitu kayak? Betul banget.
Nah, di sini jadi kayak kamar tidur, terus ada TV juga. Ini ada smart TV, jadi bisa connect ke YouTube. Jadi anak-anak kalau mau nonton YouTube bisa gampang. Nah, selain itu ada sini kayak ada TV-nya. tempat-tempat penyimpanan storage gitu kayak? Ya, di sini bisa buat naruh mainan, naruh sepatu, baju. Pokoknya ini di setting udah kayak rumah aja. Dan selain ini kita juga pernah ngerjain full interior VIP class. Oke. Ya konsepnya jadi kayak private jet gitu. Ada salah satunya itu ada mobil Toyota Hiace. Kita udah pernah ngerjain 3 mobil Toyota Hiace. Salah satunya nih Toyota Hiace dari Surabaya, dari Makassar, sama punyanya orang nomor 1 di Bekasi. Oh, Nah itu dibikin VIP class. Ada bangku pijaknya, ada ruang meeting, ada TV, ada pokoknya fasilitas hiburan di dalamnya lah. Oke. Nah ini Kak, bahannya pakai apa aja nih Kak? Untuk bahan di sini pakai bahan sintetis premium. Nih warnanya beige. Beige ya? Beige. Jadi warna beige ini merekomendasi banget buat full modifikasi interior kayak gini karena warnanya tuh bikin kesan mewah, berkelas. Apalagi ditambah pakai lampu-lampu kayak gini tuh jadinya mewah banget. Berarti plafon ini juga diganti kayaknya? Plafon ini semua diganti. Aslinya kan ini ada bangku-bangkunya tuh semua kita keluarin, semua kita rombak semua. Ini untuk interior seperti ini kisaran berapa nih Kak? Kalau modif seperti ini ya, Ya. kita mulai dari angka 1 sampai 300 juta. 200 juta ya? Ini dapatnya apa aja nih? Ini udah tergantung request si pemilik mobil ya. Oke. Jadi ada yang minta pakai karaoke, ada yang minta pakai PS, ada yang minta pakai kayak punyanya orang nomor 1 di Bekasi ini, dia minta ada kursi pijatnya gitu. Jadi walaupun di perjalanan tetap nyaman kan buat istirahat. Berarti mulai dari audio segala macam gitu kayak? Betul. Disediakan langsung dari interior itu? Disediakan. Pokoknya semua dari kita. Oke. Gitu. Nah, selain mobil juga kita mengerjakan interiornya kapal juga, kapal, helikopter, pesawat. Gitu. Ini karpet dasarnya juga diganti kayaknya nih Kak? Nah, Jadi ya ini kayu custom. nih? Ini custom. Oh, kalau bawahnya ini kita dilapis pakai lantai vinil, Lantai motif vinil kayu. ya? Pokoknya ini rombak total. Tapi ada juga nggak sih Kak kayak mobil-mobil biasa gitu yang karpet dasarnya diganti gitu juga? Ada, jadi itu sebutnya modif standar ya. Modif standar. Modif standar. Kita lihat ke depan. Oh ada? Ada di Oke. depan. Sob, coba Yuk. lihat. Nah, Pedit ini mobil Toyota Kijang Krista. Nah, ini modif standar sih. Oke. Joknya aja untuk jok, door trim, konsol box. Nah, kita bisa lihat nih di sini. Oh ini paket standar itu Pakai kayak? standar. Berarti dapat ganti custom jok, Jok, door trim, sama konsol box. Oke. Ini warnanya warna apa ini Kak? Ini warna marun. Marun juga? Warna marun. Berarti emang lagi tren ya warna marun? Lagi bener tren. ya? Jadi banyak banget permintaan untuk warna marun kayak gini. Selain itu Kak, karpet dasar juga kayaknya diganti nih Kak? Ini karpet dasar juga, karpet dasar custom. Oke. Jadi karpet dasar custom ini beda sama karpet biasa ya. Jadi dia tuh dari depan sampai belakang itu nggak ada sambungan. Jadi nyambung. Itu alasannya kenapa tuh Kak? Kenapa sampai karpet dasarnya itu mau diganti? Kalau karpet dasar itu sebenarnya orang mikir kalau udah modif jok itu kayaknya udah beres gitu kan. Sebenarnya enggak. Jadi yang paling utama sebenarnya karpet dasar. Kadang karpet dasar ini kan kita injek-injek kan. Yeah. Kadang juga ketumpahan makanan, minuman. Kadang kita nggak peduli. Padahal kalau karpet dasar nggak diganti, biasanya karpet dasar bawaan itu kan bludru bahannya. Yeah. Nah bludru ini kan gampang banget kotor, terus dia gampang debuan. Apalagi kalau ketumpahan makanan, minuman itu nyerap ke dalam dan lama-lama akan keluar bau yang nggak sedap kan gitu. Nah, jadi penting banget sebenarnya pasang karpet dasar custom. Di sini kan karpet dasar customnya berbahan sintetis. Yeah. Jadi kalau bahan sintetis ini gampang banget dibersihin, tinggal dielap aja itu udah langsung bersih lagi, tinggal dielap. Nah, udah gitu dengan bahan yang sintetis ini juga bisa sebagai peredam panas sama peredam suara. Nah untuk pemasangan kayak karpet dasar gini sendiri berapa nih Kak harganya? Kalau untuk karpet dasar custom untuk yang 2 baris itu kena 1,2 juta. Kalau untuk yang 3 baris itu 1,5 juta. Oke, untuk mobil apa aja? Untuk mobil apa aja. Gitu. Jadi buat yang belum pasang karpet dasar custom itu penting banget dipasang karena sebenarnya emang sih nggak kelihatan kan di bawah, tapi itu yang utama sih buat kenyamanan, kebersihan, kesehatan. Apalagi kalau kita punya anak-anak, jadi otomatis tuh mobil harus bersih kan. Gitu. Oke Kak, aku mau tanya lebih detail lagi nih. Tadi kan ada interior tuh bisa buat dashboard, buat plafon, karpet dasar, jok, setir.
door trim dan segala macam deh. Itu. benar. Tapi kalau misalkan dashboard sendiri tuh kenapa sih mau direstorasi gitu misalkan? Biasanya dashboard yang direstorasi itu kan yang udah hancur, udah rusak kan. Biasanya sih dialami sama mobil-mobil kelas premium. Justru malah mobil-mobil mahal yang rentan kerusakan di bagian Oh, dashboard. malah mobil mahal, bukan mobil tua ya? Betul. Jadi kalau mobil mahal itu kan dia dashboardnya beda sama mobil-mobil yang biasa ya. Kalau yang biasa tuh biasanya bahannya kan plastik gitu kan. Nah itu justru lebih tahan banting kan. Kalau yang mobil-mobil premium yang kelas-kelas harga-harga mahal ya, dia biasanya tuh dashboardnya kan pakai namanya dashboard itu soft touch. Jadi dia tuh lembut kan. Jadi kalau ditekan tuh lembek gitu. Justru yang dashboard kayak gitu tuh harus perawatannya harus ekstra. Lebih ekstra ya? Lebih ekstra. Jadi nggak mungkin dong mobil mahal ditaruh di pinggir jalan panas-panasan, nggak mungkin kan. Jadi biasanya dashboard itu rusak karena termakan usia atau enggak perawatannya nggak hati-hati. Jadi misalkan terlalu kena panas, kena matahari langsung berlama-lama, nah itu dia gampang ngelupas, gampang pecah. Nah makanya dilakukan restorasi gitu. Untuk biayanya sendiri berapa tuh Kak kalau Untuk restorasi Apa tergantung bahan juga? Tergantung bahan, tapi biasanya standarnya sih kurang lebih 2 jutaan. 2 jutaan untuk restorasi dashboard itu pakai bahan sintetis. Oke. Gitu. Warna bebas pilih. Warna bebas pilih. Gak ada warna khusus gitu harga beda nggak ada. Enggak sih. Kalau untuk warna kita sama aja ya, tapi dibedain dari bahannya aja sih, Ya? bahan yang kita pakai. Kan karena kita pastinya sesuai dengan request si pemilik mobil. Oke. Nah, tadi juga setir sempat lihat beberapa ada yang di modif gitu juga kayak itu kenapa sih Kak? Emang dari sananya licin apa pengen mau diganti aja orangnya? Kadang gitu kan orang kepengen lebih sporty. Biasanya kalau yang dilapis gitu kan jadi lebih sporty kan. Biasanya sih kita pakai bahannya tuh ada sintetis, ada microfiber sama ada kulit asli. Tergantung request si pemilik mobil. Kembali lagi ke si pemilik mobil kan gitu. Untuk harganya berapa tuh Kak? Kalau untuk sintetis kita mulai dari harga 500.000, untuk microfiber 750, kalau kulit asli 1,3. Itu untuk semua jenis setir? Untuk semua jenis setir. Gitu. Nah itu setirnya juga kita jahit pakai tangan, jadi lebih rapi. Kalau kita lihat tuh apa ya, untuk model jahitannya tuh udah kayak jahitan setir pabrikan. Gitu. Nanti kita lihat contoh-contohnya ya. Nah ini sekarang kalau misalkan kayak plafon gitu tuh Kak. Plafon kan dari sananya mungkin karena agak tipis atau gimana, orang suka modif plafonnya gitu ya untuk jadi lebih tebal gitu. Ya, kalau plafon kan biasanya kan bawaannya tuh bludru ya. Bludru. Nah, biasanya kalau bludru itu kan gampang kotor, gampang debuan. Nah, kan problem orang kan pasti kan kepengen mobilnya tuh bersih, nyaman. Nah, biasanya orang kalau ganti plafon itu ya karena kepengen lebih bersih. Dan terutama sih biasanya pada mobil-mobil Eropa ya itu plafonnya gampang turun. Nah, jadi permasalahannya dia plafonnya tuh turun jadi kayak kendor gitu kan. Nah, kita bisa untuk pemasangan ulang. Nah, biasanya sih nggak semua bengkel atau workshop bisa ngerjain pemasangan plafon karena dia pengerjaannya emang lebih rumit dan harus dikerjakan sama yang berpengalaman pastinya. Untuk harganya sendiri tuh tergantung dengan jenisnya juga nggak sih? Ya tergantung bahan yang kita pakai ya, tapi standar sih rata-rata kalau untuk 2 baris 1,8, untuk yang 3 baris 2 jutaan gitu. Itu bahan plafonnya apa tuh Kak? Sesuai dengan request ya, kita sedia ada bahan sintetis, ada microfiber, ada juga kalau mau gunain original bluedo-nya juga ada. Nah Kak itu selain itu kan ada jok juga tadi, kayaknya motifnya beda-beda tuh ya? Iya. Itu motifnya itu apa aja sih Kak? Motif yang sekarang lagi tren? Kalau yang sekarang lagi tren itu ada namanya motif diamond. Bentuknya wajik. Nah itu biasanya lagi digemarin banget nih sama yang mau modif jok gitu. Selain itu juga kita ada yang namanya motif jahitan dari mesin jahit CNC. Nah jadi CNC ini itu kan kepanjangan dari Computer Numerical Control. Jadi bisa dibilang mesin jahit ini otomatis, digital. Dia jadi nggak dijahit pakai tangan. Gitu. Tapi kalau untuk CNC ini kan kita nggak ada mesinnya di sini, jadi ada vendornya. Gitu. Itu nambah biaya atau gimana? Nambah biaya. Untuk yang 2 baris kita nambah biayanya 1 juta. Kalau untuk yang 3 baris nambah 1,5 juta. Kalau gitu. Tapi kalau untuk CNC ini kan untuk modelnya kan banyak dan lebih bervariasi. Berarti emang kalau mau request aneh-aneh bisa pakai CNC itu kayak? Ya bisa pakai CNC. Atau kalau mau langsung jahit di sini juga bisa. Itu modelnya biasanya sih yang lebih favorit ya diamond itu.
Kalau misalkan dia mau kayak custom standar gitu, pengerjaannya berapa lama? Kalau untuk mobil-mobil standar yang cuman jok, door trim, konsol box itu 1 hari jadi. 1 hari jadi ya? 1 hari jadi. Gitu. Tapi kalau untuk full interior Kalau gitu? full interior itu bisa sampai 3 minggu sampai 1 bulan. Oh, 3 minggu sampai 1 bulan. Gitu. Kalau yang full interior ya. Kalau yang standar sih 1 hari kita udah selesai. Oke. Gitu. Dan di Classicon Interior ini juga nyediain pelayanan kemudahan dari value order atau home service. Jadi kalau yang nggak sempet datang ke sini atau sibuk kerja, kita bisa datang ke rumah, ngambil mobil, terus kita bawa ke sini dimodif. Atau enggak kalau misalkan nggak berani nyerahin mobil, kita juga bisa ambil joknya aja. Oke. Gitu. Jadi kita datang ke rumah customer, kita ambil joknya, dimodif di sini, setelah selesai kita bawa lagi, dipasang di sana. Atau enggak, ada satu lagi, jadi kalau misalkan customer datang sini, terus mobilnya kan ditaruh nih, dimodif. Misalkan dia mau pergi, mau aktivitas, tapi kan nggak ada kendaraan, kita kasih namanya mobil pengganti. Oh, dikasih mobil pengganti Mobil ya? pengganti, gitu. Jadi tetap bisa aktivitas selama mobilnya dimodif di sini. Ada cas gitu? Nggak ada, Nggak ada, free? free. Oh, oke, mantap. Tapi itu untuk khusus 1 hari aja ya. Oh, 1 hari aja ya? Nggak dibawa 2 hari atau 3 hari, nggak nginep gitu lah. Nah, Kak Devi, aku penasaran nih kisah perjalanan sukses Classicon Interior ini gimana sih? Mulai tahun berapa sih? Classicon ini udah berdiri kurang lebih 15 tahun yang lalu ya. Oke. Nah, tapi kalau di sini sih di workshop ini sih baru dari tahun 2018. Nah, kalau untuk perjalanan suksesnya enaknya nih kita tanya langsung nih sama ownernya. Kebetulan ownernya ada di dalam. Ada ownernya juga ya? Ada. Oke, boleh dianterin? Boleh, ayo. Oke, siap. Lanjut teman-teman. Ada tamu nih Mas dari Dwi Toto. Oh, Halo, Mas Toto. Mas. Siap, Pedi Duduk Pak, Mas, dari duduk Mas, Grito.com. duduk. Gimana Mas? Ada yang bisa Iya. dibantu Mas? Gimana? Pak, lihat-lihat interior sini kayaknya tempatnya luas banget nih Pak. Ini dari tahun berapa bukannya nih Pak? Kita belajar interior itu dari tahun 2002 Mas, tapi ya biasalah cari-cari peluang dulu di tahun 2002 itu kita belajar di situ. Tapi untuk kita buka usaha sendiri sih dari tahun 2009 Mas. Sebelumnya itu bukan usaha interior ya Pak? Kita dari nol interior Mas. Langsung interior? Interior. Nah, kita dari kampung ke Jakarta itu langsung belajarnya interior, kita praktek usahanya, bisnisnya juga di interior. Asli mana Pak emang Pak? Saya Rembang Mas. Rembang, Jawa Tengah. Jawa Tengah Mas. Siap. Nah, terus gimana tuh Pak kisah perjalanan sampai saat ini tuh Pak? Jadi gini Mas, kan dulu itu kita dari kampung sengaja datang ke Jakarta kan pasti cari peluang usaha ya Mas. Baik. Kerja pastilah. Pertama yang dicari kan cuman pengen kerja gitu, tapi kita dapat peluang di otomotif. Dari tahun ke tahun kita pindah beberapa perusahaan untuk belajar sampai kita menemukan titik jenuh Mas. Jadi kita itu di interior di perusahaan itu kita udah bingung Mas, kita harus ngapain karena ini bisa, itu bisa, ini bisa gitu. Jadi udah mentok Mas. Baik. Nggak ada lawan bermain lah Mas istilahnya gitu, sombongnya kayak gitu Siap. Mas. Jadi di situ mulai kita berpikir gimana caranya biar kita bisa mandiri. Gitu. Berarti sudah hampir 11 tahun berarti Pak ya? Dari 2009? Hampir 11 tahun Hampir Mas. 11 tahun Hampir ada ya? 11 tahun kita gedein usaha ini hampir 11 tahun. Nah selama 11 tahun itu apa ada kendala yang dialami Pak? Banyak Mas. Seperti Banyak. apa itu, Pak? Ini kendala yang serius apa yang enggak nih Mas? Ya Jadi- dari kecil-kecil dulu deh. Dulu kita gini nih Mas, di awal-awal itu Mas, Baik. kita ketemu orang itu sangat gak dipercaya Mas. Oke. Mana mungkin tampang seperti ini bisa gitu Mas. Jadi mungkin mereka berpikir kalau mobil gua rusak bisa ganti nggak gitu. Tapi kita belajar banyak dari pengalaman Mas. Oh ternyata harus ini, harus itu, harus ini, harus itu. Jadi intinya sih kita semangat belajar. Mas. Kita cari teman-teman yang lebih awal terjun di dunia bisnis. Nah kita banyak sharing sama mereka. Jadi sampailah ketemu titik terang, pelan-pelan kita ada peningkatan. Untuk buka usaha seperti ini dulu modal berapa Pak? Kalau bicara modal sebenarnya kita bingung Mas kita jawabnya ya. Dari dulu itu kita gaji nggak seberapa Mas. Cuman yang pertama sih kita emang niat sih Mas. Iya. Yang modal utama dulu itu kalau kita lihat dari saat-saat ini yang penting niat Mas. Biasanya duit banyak gak ada niat juga percuma. Tapi kalau niatnya kenceng pasti ada kesempatan. Kisarannya berapa tuh Pak? 20 juta kayaknya Mas. 20 juta cukup ya? Saya cuman dulu itu ada tempat Mas. Baik. Di situ itu pasarnya otomotif. Di situ kita bisa nempatin free Mas. Oke. Karena tempat itu masih sepi. Baik, baik. Nah,
Di situ kita ada kesempatan, di situ kita cuman bisa beli mesin jahit 1. Oke. Dan itu pun kita masih kerja sendiri, Mas. Oke. Kita kerja sendiri, pakai mesin sendiri. Nah, ini yang cerita menarik sampai saat ini yang bikin kita semangat, Mas. Saya pribadi semangat itu dulu waktu kita pertama dapat order kulit, saya itu bingung, Mas. Dari mana saya belanja kulit sementara harga kulit udah puluhan juta. Saya ingat sekali waktu itu kita dapat order tuh Harrier, Mas. Baik. Oh, Toyota Harrier itu beli kulitnya harus puluhan juta, kita bingung di situ. Tapi karena ada tekad, kemauan yang kuat, itu sih Mas intinya. Ternyata ada solusi, entah kita ngutang, entah apa, ternyata ada solusi gitu. Di situ. Itu yang bikin kita semangat. Siap. Nah, di tahun 2020 ini kan lagi gencar-gencarnya pandemi nih Pak ya. Ngelihat kondisi pasar saat ini seperti apa sih Pak? Mungkin kalau untuk pasar di luar sih kita kurang paham ya Mas, tapi banyak teman-teman cerita sih katanya lagi turun, lagi apalah gitu. Tapi alhamdulillah sih Mas, kita sih masih aman lah Mas. Masih ya standar lah, namanya usaha naik turun wajar, cuman nggak sedrastis yang cerita teman-teman gitu. Berarti sekarang ada berapa proyekan sehari Pak? Kalau kita kan udah lumayan nih Mas, dari tahun 2000 berapa ya, kita 2013, 2014 itu kita main proyek luar itu udah banyak sih Mas. Kita udah main proyek kayak kapal, kayak pesawat gitu-gitu, kita udah main gitu Mas. Jadi istilahnya untuk kondisi seperti ini kita masih aman-aman aja sih Mas, karena ya pasang sulam kayak gitu loh Mas, yang satu ada satu enggak gitu. Kita amannya di situ. Nah untuk interior sendiri ya ternyata kita di tahun 2018 ini kita udah mulai merambah ke modifikasi Mas, yang tadinya kita cuma ngerjain jok sama door trim aja, sekarang kita udah bisa modifikasi full kayak layaknya hotel berjalan gitu lah Mas, bahasa trennya sekarang kan kayak full gitu, interior gitu full Pak ya? interior. Jadi kita udah bisa modif full sesuai dengan kemauan. Konsepnya seperti apa, maunya seperti apa, budgetnya berapa, nah itu kita sesuaiin Mas. Kadang kan orang berpikir bikin seperti ini pasti budgetnya mahal, pasti habisnya ratusan juta gitu, tapi kita bisa menyesuaikan budget karena nggak semua orang pengen bagus dengan budget yang tinggi. Biasanya kan tren orang Indonesia kan bagus murah Mas, benar nggak sih? Benar. Tapi kita ciptakan bagus nggak murahan Oke. gitu Mas. Biasanya kan untuk ini Mas, jadi orang modifikasi itu yang pertama karena hobi Mas. Oke. Yang kedua karena kebutuhan. Biasanya yang dimaksud kebutuhan itu dia modifikasi itu interior aslinya dia masih beli dulu Mas. Kadang dia bingung nih cari solusi kalau punya anak kecil, minuman tumpah lah, susu lah gitu. Biasanya dia butuh buat bikin interior. Biasanya paket-paket yang diambil itu hanya paket-paket standar Mas. Jok, door trim gitu-gitu aja. Karpet dasar gitu aja. Biasanya mereka ambil titik aman Mas, dengan alasan kalau suatu saat dia ganti mobil itu nilai jualnya nggak turun. Gitu Nah, aja sih. ngomongin COVID juga nih Pak. Kan ada ambulans-ambulans gitu ya Pak. Ngerjain kayak gitu juga nggak sih Pak? Wah, kalau ditanya ambulan kita ini lagi gila-gilaan Mas ngerjain ambulan Mas. Kebetulan kita ada kerjasama dengan salah satu perusahaan, boleh dibilang ini perusahaan terbesar di Indonesia Mas untuk bidang ambulan. Jadi kita ngikutin order dia aja Mas, kita itu udah bingung Mas. Nah, tenaga kita itu udah kewalahan. Yang dikerjain apa aja tuh Pak emang? Kita biasanya bikin partisi ya Mas. Partisi itu antara penyekat driver dengan pasien. Gitu. Dan juga plafon-plafonnya. Karena konsepnya ambulan itu Mas nggak boleh ada bleed-through Mas. Jadi biasanya kan plafon-plafon gitu kan bleed-through. Semua yang ada bleed-through-nya berhubungan dengan bleed-through itu kita ganti semua. Kenapa itu Pak emang bleed-through? Kalau bleed-through kan dia nyimpen debu, nyimpen kotoran gitu loh Mas. Bersihnya juga susah. Kalau untuk kita pakai bahan sintetis ini kan atau bahan kulit asli apalah itu kan lebih gampang dilap. Gitu aja, tujuannya mereka sih cuman kayak gitu aja sih. Nah itu tuh kalau misalkan ada teman-teman misal dari dia rumah sakit mau ambulans yang mau dimodifikasi interiornya itu budgetnya berapa tuh Pak? Mau full ya Mas, biasanya kalau untuk full sampai dia cuma siapin mobil aja sampai jadi itu biasanya sekitar ada budget sampai 50 juta, ada 100 juta sampai sesuai dengan jenis mobil dan maunya seperti apa gitu. Nah, tadi siap. Gimana Pak? Dan perlengkapannya itu maunya apa aja. Di dalam situ. Kalau biasanya kalau untuk budget-budget rendah sih biasanya budget-budget ambulan jenazah gitu. Kan cuma butuh ya gitu-gitu aja lah. Nah itu tadi kan dibilang perawatan bleed-through itu susah ya Pak ya? Betul Mas. Berarti kalau misalkan kayak perawatan
yang disediakan di sini kan ada sintetis, Betul. yang sintetis premium, microfiber sampai kulit ya. Betul mas. Nah itu tips perawatannya seperti apa sih Pak? Kalau perawatan bahan-bahan gitu gampang sih mas. Biasanya sekarang kan udah banyak nih mas, dijual di toko-toko kan udah banyak nih. Biasanya cuman pakai obat khusus. Biasanya nggak ada bedanya mas antara obat jaket, kulit sama jok kulit itu kan sama mas bedanya. Gitu. Biasanya dia cuman semprot-semprot, dilap gitu aja udah beres. Oke. Gitu sih. Nggak perlu, keuntungannya gitu mas, lebih simple. Karena bahan ini kan nggak nyerap air ya mas. Iya, iya. Jadi biasanya kayak daun talas gitu, begitu kena air dilap udah bersih. Ini untuk bahan ini tahan berapa lama Pak? Rata-rata sintetis itu 5-7 tahun mas. Kalau kulit bisa lebih awet, cuman ya butuh perawatan ekstra ya. karena kulit itu kelemahannya mas ketika dia kena matahari langsung. Iya. Biasanya kan kita parkir nggak selalu aman nih mas, kadang di lapangan, kadang di gedung gitu kan. Dia kena matahari langsung, itu biasanya kulit lama-lama akan kaku mas. Setelah kaku dia akan retak, setelah retak-retak pasti sobek. Nah untuk mengatasi itu biasanya harus ada lotion mas. Lotion itu pelembab buat kulit. Itu pun sekarang udah banyak dijual di pasaran gitu, udah banyak banget sih. Seminggu sekali, 2 minggu sekali, udah dilap-lap gitu aja. Selama dia lembab mas, itu kulit kan nggak bakal kaku mas, dan nggak bakal retak, pasti nggak bakal pecah. Nah, buat teman-teman yang udah modifikasi interiornya di sini, ini ada garansinya nggak sih Pak? Nah, ini salah satu keunggulan kita dibanding yang lain nih mas. Baik. Jadi kita punya konsep nih mas. Sebelum kita bicara garansi, kita bicara konsep boleh ya mas? Boleh, Ya? boleh, Kita boleh. tambahan aja sih. Siap. Konsep kita itu menjadikan customer kita itu sebagai teman kita, sahabat kita, teman nongkrong mas. Oke. Jadi makanya kita kasih solusi garansi pengerjaan selamanya. Siap. Garansi pengerjaan selamanya ya. Selamanya ya, Misalnya nih mas pasang kulit di kita nih. Berarti mas ini udah masuk di salah satu teman kita. Jadi karena kita teman, suatu saat ada masalah silakan datang, nggak perlu ragu-ragu. Karena kita pengennya gini mas, kita proses ini nggak putus di sini. Oke. Lu pasang kulit, lu udah bayar, ya udah lu pergi, nggak kayak gitu mas. Kita berharap lu datang ke sini, lu nongkrong ngopi-ngopi, Iya. kita jaga hubungan baik. Kalau suatu saat lu ada masalah, lu nggak segan datang untuk ke sini. Gitu. Tapi kalau kita tulis garansi 3 tahun, garansi 5 tahun. Sekarang logika mas, kira-kira masnya nyimpen kertas kuat berapa lama mas? Iya. Gitu aja. Nanti masnya mau datang ke sini, bingung, kartu garansi gua hilang kemana nih? Iya, Gimana caranya nih gitu? Karena kita yakin, kita optimis mas, bahwa nggak mungkin masnya pasang interior di luar, pasang jok kulit di luar, kemudian di sini, itu sangat nggak mungkin. Gitu. Jadi kita saling percaya, kan kalau teman harus saling percaya mas. Iya, benar, Aman benar. kan? Benar. Jadi masnya 5 tahun, wah ini mobil mau gua jual nih. Iya. Wah gua pengen rapiin keluar duit berapa ya? Nah, sementara nilai mobil kan pasti turun. Iya. Kalau kita teman kan enak. Gratis. Nah, ya kan? Wih, Gratis dong, kan garansi ya kan. Berarti kalau Datang Iya. aja. Berarti kalau nggak bisa nyampe- diomongin lah kayak gitu kan, bisa diomongin tuh mas. Simpel lah kayak gitu. berarti kalau iya kayak sampai 10 tahun gitu dia udah warna kusam atau misalkan dari cacat toto ada robek dikit, ganti ke sini gratis gitu Pak. Kalau untuk ganti bahan, resiko di bahan ya mas. Oke. Karena kualitas pabrik kan kita nggak tahu detailnya. Iya. Rata-rata kan kita kekuatan bahan itu 5-7 tahun. Gitu kan. Tapi kalau untuk garansi pengerjaan, karena ngerjainnya di sini kita yang ngerjain, ya udah kita tanggung jawab. Gitu. Ada masalah silakan datang, silakan mampir. Terakhir nih Pak, buat teman-teman yang mau kali buka usaha otomotif gitu, ada tips-tips suksesnya nggak sih Pak? Mungkin bisa menginspirasi teman-teman nih. Sebenarnya yang pertama ya mas, untuk buka usaha apapun ya mas, apapun lah. Mungkin yang pertama itu adalah semangat dulu mas. Baik. Niat yang kuat itu nanti yang akan datang peluang dan kesempatan. Oke. Ada niat kuat, silahkan dicoba mas. Ketika udah mencoba, nanti masnya akan tahu, oh disinilah kekuranganku. Nah, nanti ketika masnya udah tahu kekurangannya, berarti masnya udah mulai pinter. Karena udah tahu kekurangan. Jadi kita bisa cari solusi dengan kekurangan yang udah ada. Yang pertama pasti semangat mas. Yang kedua banyak belajar mas. Ketika kita udah tahu kekurangan kita, tentu kita berusaha mencari solusi kan mas. Banyakin temen, banyak ngobrol, banyak sharing, nggak usah malu-malu. Nanti kalau kita orang baik pasti ketemunya orang baik mas. Nanti pasti dikasih solusi. Semangat, kita coba gitu mas. Terus yang terpenting nih mas, Oke. yang terpenting nih jaga hubungan baik mas. Iya. Jaga hubungan baik, ini sangat penting mas. Jadi kadang kalau kita bicara usaha, kita tentu bicara dengan masalah margin.
kita bicara untung. Gimana caranya biar kita untung banyak. Tapi dengan kita bicara untung banyak, biasanya itu salah satu kendala untuk menjaga hubungan baik. Karena dunia otomotif ini luas, Mas. Misalnya Masnya pasang jok di sini 10 juta, tahu-tahu di luar dikasih 7 juta. Wah, pasti ngata-ngatain kita gitu loh. Tuh. Tapi kalau kita jaga hubungan baik, pasti kita punya harga yang terbaik, pelayanan yang terbaik, Masnya akan ingat ke kita. Oke, siap. Mantap sekali Pak Toto ini. Oke, kalau gitu terima kasih banyak informasinya nih. Oke, Mas. Siap. Makasih ya, Mas ya. Gitu, Sukses juga Mas buat Grid Auto, Mas. Semoga lancar usahanya. Amin. Oke, Amin, saya Mas. izin pamit ya, Pak. Monggo, Mas. Siap. Sukses buat Grid Auto. Oke, sampai jumpa lagi ya, Pak. Iya, Mas. Ya, beli dulu ya Mas ya. Yuk. Oke Kak Devi, terima kasih banyak nih udah nemenin kita Sobat GridAuto.com keliling gerbek bengkel spesialis interior Classic One nih. Ternyata Kak Devi nggak cuma artis cantik sinetron FTV, tapi juga ternyata hobi dunia otomotif juga nih. Bener banget, emang aku kebetulan emang suka banget sama Oke. otomotif. Oke, sahabat Classic One. Nah, jadi buat kalian semua, para pecinta otomotif, khususnya sahabat Classic One, yang ingin memodifikasi interior mobil kalian, kalian bisa langsung datang ke workshop Classic One Interior di Jalan Raya Pekayun, nomor 26, Jaka Setia, Bekasi Selatan. Atau kalau kalian ingin menggunakan pelayanan kemudahan delivery order atau home service, kalian tinggal hubungi tim Classic One di nomor telepon yang tercantum di video ini. Nah, kalau kalian penasaran dengan hasil modifikasi yang telah dilakukan oleh tim Classic One Interior, kalian bisa kepoin channel YouTube-nya Classic One Interior. Nah, buat teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe channel Grid Auto News. See ya.